Sejarah terbentangnya kenabian di tanah Arab, kisah Raja Yaman, dan kisah dua dukun. Ibnu Ishaq berkata, Rabi'ah bin Nasr bin Malik merupakan salah seorang di antara raja-raja Tuba. Suatu saat dia bermimpi sesuatu yang sangat menakutkan dan mengganggu pikirannya. Maka segera dia memanggil semua dukun, tukang sihir, peramal nasib, ahli nujum yang ada di wilayah kerajaannya untuk datang ke istananya. Setelah mereka berkumpul, maka dia pun berkata, "Aku bermimpi satu hal yang sangat menakutkan dan membuatku gundah. Maka beritahukanlah padaku, apa takwil mimpi itu?" Mereka berkata, "Kisahkanlah kepada kami, maka kami akan memberitahukan padamu takwilnya." Maka Rabi'ah berkata, "Jika aku beritahukan pada kalian, maka aku tidak akan puas dengan takwil kalian. Karena sesungguhnya ada yang tahu takwilnya, kecuali orang yang tahu tentang takwil itu sebelum aku beritahukan mimpi itu padanya." Maka salah seorang di antara mereka berkata, "Jika raja menginginkan hal itu, maka hendaknya raja mengutus seseorang untuk memanggil Satih dan Sik, karena sesungguhnya tidak seorang pun yang lebih mumpuni ilmunya daripada keduanya. Keduanya akan memberitahukan padamu tentang apa yang engkau tanyakan." Maka dia pun mengutus utusannya untuk menghadap padanya. Satih datang lebih awal daripada Sik. Maka Rabi'ah berkata padanya, "Sesungguhnya aku bermimpi sesuatu yang sangat mengguncang jiwaku dan menggundahkan pikiranku. Maka beritahukanlah padaku. Karena sesungguhnya, jika benar, maka takwilnya juga akan benar." Satih berkata, "Aku akan lakukan. Kau bermimpi melihat api yang muncul dari laut nan gulita, lalu singgah di tanah datar dan memakan semua yang ada di sana." Raja berkata, "Apa yang kau katakan, tidak ada yang salah sedikit pun, wahai Satih. Lalu bagaimana takwilnya?" Satih berkata, "Aku bersumpah dengan ular di antara dua tanah datar. Orang-orang Habasyah akan menginjak kakinya di tanah kalian. Mereka akan menguasai antara Abian hingga Juras." Maka sang raja berkata, "Demi ayahmu wahai Satih, sesungguhnya hal ini adalah sesuatu yang sangat kami benci dan sangat menyakitkan. Apakah itu akan terjadi di zamanku atau masa setelahku?" Satih menjawab, "Tidak. Dia akan terjadi setelah masa kekuasaanmu. Lebih dari 60 atau 70 tahun berlalu. Apakah kerajaan mereka akan berlangsung terus-menerus atau putus?" Satih berkata, "Tidak. Dia akan terputus selama 70 tahun lebih. Kemudian mereka dibunuh dan mereka diusir darinya sambil melarikan diri." Raja berkata, "Siapa yang berhasil membunuh dan mengusir keluar mereka?" Satih berkata, "Orang yang melakukannya adalah Iram bin Ziyazan yang keluar menyerang mereka dari Aden. Dan mereka tidak membiarkan satu orang Habasyi pun tersisa di Yaman." Raja menyambung, "Apakah kekuasaan mereka juga akan berlangsung tanpa terputus?" Satih menjawab, "Terputus." Raja berkata, "Siapa yang memutusnya?" Satih menjawab, "Seorang nabi suci yang menerima wahyu dari Zat yang Maha Tinggi." Raja bertanya, "Dari keturunan siapakah nabi itu?" Satih berkata, "Seorang lelaki dari keturunan Khalid bin Fir bin Malik bin Al-Nadar. Kekuasaannya akan berada pada kaumnya hingga akhir zaman." Raja berkata, "Apakah zaman itu ada akhirnya?" Satih menjawab, "Ya, di hari di mana orang-orang terdahulu dan yang belakangan dikumpulkan. Di mana orang-orang yang berbuat baik akan bahagia dan orang-orang yang berbuat jahat akan sengsara." Raja berkata, "Apakah yang engkau katakan itu benar adanya?" Satih berkata, "Ya, demi syafaq cahaya marah di waktu senja dan demi malam yang gelap gulita dan demi fajar saat merekah. Sesungguhnya apa yang aku beritahukan kepadamu itu benar adanya." Setelah itu, datanglah Syekh. Raja pun mengatakan sebagaimana yang dia katakan kepada Satih. Dan dia rahasiakan apa yang telah dikatakan oleh Satih untuk melihat apakah yang dia katakan mirip dengan apa yang dikatakan Satih, atau malah bertentangan. Maka Syekh pun menjawab, "Benar. Anda bermimpi melihat api yang muncul dari laut nan gulita, lalu jatuh di antara taman, dan dia menelan semua yang ada di sana." Tatkala dia mengatakan itu, dan dia sadar bahwa apa yang dikatakan keduanya sama, dan ucapan mereka sama. Hanya saja Satih mengatakan jatuh di tanah datar, dan memakan semua yang ada, dan Sik mengatakan jatuh di taman, dan memakan semua yang ada. Maka raja itu berkata padanya, "Kau sama sekali tidak salah wahai Sik. Lalu apa tafsirnya menurutmu?" Sik berkata, "Aku bersama dengan manusia yang ada di antara dua tanah datar. Orang-orang hitam akan menginjakkan kaki mereka di tanah kalian. Dan mereka akan melepaskan anak-anak dari perhatian kalian. Mereka akan berkuasa dari Abian hingga Najran." Raja berkata, "Demi ayahmu wahai Syekh, sesungguhnya kabar ini membuat kami marah dan sungguh sangat menyakitkan. Kapan itu akan terjadi? Apakah itu akan terjadi di zaman saya atau setelah zaman saya?" Syekh menjawab, "Tidak, bukan pada zamanmu. Ini akan terjadi beberapa tahun setelah zamanmu. Lalu akan datang seseorang yang agung, akan menyelamatkan kalian dan memberi pelajaran keras atas mereka." Raja bertanya,
siapa yang kau maksud dengan orang yang agung itu? Sik menjawab, seorang lelaki yang tidak hina, tidak pula menghinakan. Dia keluar pada mereka dari rumah Zibazan. Dan dia tidak membiarkan seorang pun dari antara mereka di Yaman. Raja berkata, apakah kekuasaannya akan abadi? Dia menjawab, tidak. Dia akan terputus dengan datangnya seorang nabi yang diutus, yang datang dengan keadilan dan kebenaran di antara orang-orang beragama dan orang yang memiliki keutamaan. Kerajaan akan berada di tangan kaumnya hingga hari pembalasan. Raja menukas, apakah hari pembalasan itu? Sik menjawab, hari di mana para pemimpin mendapatkan balasan dan dipanggil dengan panggilan dari langit yang didengar oleh makhluk hidup dan yang telah mati. Manusia saat itu dikumpulkan di satu tempat yang telah ditetapkan di mana orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan dan kebaikan. Rabi'ah berkata, apakah yang engkau katakan itu benar adanya? Sik menjawab, ya, demi Tuhan langit dan bumi dan pengangkatan dan perendahan yang ada di antara keduanya. Sesungguhnya apa yang katakan adalah benar adanya dan tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh dua orang tersebut begitu membekas di hati Rabi'ah bin Nasr. Maka dia segera mempersiapkan anak-anaknya dan kaum kerabatnya untuk berangkat ke Irak demi kemaslahatan mereka dengan mengirim surat kepada Raja Persia yang bernama Sabur bin Qurazaz. Dan mereka ditempatkan di Hirah.